Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Yonatan beserta jajaran guru dan kawan-kawan. Yang kami hormati para undangan yaitu Ibu Sri Sudarsi, terima kasih Ibu. Ibu Evi dari Kalimantan Utara serta Ibu Yasmin, terima kasih telah hadir di SD Negeri Yonatan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita dapat bersilaturahim, berkumpul, bertemu dalam acara diseminasi budaya positif oleh Ibu Chandra Dewi Susilawati CGP Angkatan 8 Kabupaten Purworejo. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh beliau Ibu Lindawati SPD. Kepada bertugas disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu sambutan kepala sekolah yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Kartini SPD. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Terhormat tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati Ibu Chandra Dewi Susilawati selaku calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Purworejo, para Bapak Ibu guru SD Negeri Yonatan yang kami hormati pula. Marilah kita senantiasa
memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya sehingga pada pagi siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan SD Negeri Wironatan ini dalam agenda aksi nyata modul 14 diseminasi budaya positif. Dalam kondisi sehat tanpa ada suatu apapun. Marilah rasa syukur kita ikrarkan bersama dengan kalimat tahmid di lisan Alhamdulillahirobbilalamin. Sholawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Para bapak dan ibu yang kami hormati, peserta diseminasi budaya positif di siang hari ini, perkenankan atas nama Kepala SD Negeri Wironatan kami mengucapkan selamat datang di SD Negeri Wironatan ini. Semoga kehadiran Bapak Ibu semuanya akan menambah semangat kita dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan dihitung sebagai amal silaturahmi yang akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami ucapkan selamat kepada Ibu Chandra Dewi Susilawati yang pada siang hari ini dapat melaksanakan aksi nyata diseminasi budaya positif. Semoga kegiatan ini akan menambah pengetahuan keterampilan kita yang selanjutnya nanti akan kita terapkan dalam dunia kerja kita sehari-hari. Semoga acara di siang hari ini nanti bisa berjalan lancar, tertib, dan bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, untuk kegiatan di siang hari ini, mohon maaf manakala kami dalam menyediakan ruangan dan lain-lain banyak hal yang kurang berkenan. Untuk itu, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dan marilah kita ikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Chandra Dewi Susilawati selaku CGP Angkatan 8 Kabupaten Purworejo. Akhirnya sekali lagi selamat melaksanakan dan juga mengikuti kegiatan tersebut. Sekian, banyak kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat yaitu acara inti yang akan diisi diseminasi budaya positif oleh beliau Ibu Chandra Dewi Susilawati. Kepadanya waktu dan tempat diserahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Wironatan Ibu Kartini SPT, yang saya hormati tamu undangan, dan yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan guru SD Wironatan yang hebat. Alhamdulillahirobbilalamin. Mari kita pertama-tama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini, di siang hari ini, kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Marilah rasa syukur kita ikrarkan dengan kalimat tahmid. Alhamdulillahirobbilalamin.
Tidak lupa kita aturkan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang semoga nantinya kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu guru, teman-teman saya yang telah sedia menghadiri undangan saya untuk mengikuti kegiatan yang akan saya lakukan, yaitu dalam rangka pemenuhan tugas saya sebagai calon guru penggerak di angkatan 8, di mana di sini saya diberi tugas untuk menyampaikan atau berbagi pengetahuan atau berbagi ilmu kepada rekan-rekan guru terkait dengan budaya positif. Mari nanti kita di sini bersama-sama berbagi pengalaman, sharing terkait tentang budaya positif. Di sini saya bukan berarti saya lebih tahu tapi saya hanya menyampaikan apa yang telah saya terima dalam pendidikan guru penggerak angkatan 8 kemarin. Semoga nanti apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan pengetahuan kita, sehingga kita bisa menciptakan yang namanya budaya positif. Baik Bapak Ibu, kalau dari judulnya yaitu diseminasi. Di sini saya hanya berperan sebagai penyampai materi atau memaparkan materi terkait budaya positif. Kalau melihat judul budaya positif, budaya itu apa Adakah yang bisa apa itu budaya? Sesuatu yang apa? Yang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Budaya sesuatu yang sudah menjadi pembiasaan. Kalau positif jelas itu berarti terkait dengan hal-hal yang baik. Tapi untuk membuat budaya itu kita harus bekerja sama, dan itu bukan hal yang mudah. Mari Bapak Ibu kita mulai dengan, sebelum saya menyampaikan beberapa materi, di sini kita refleksikan diri kita Bapak Ibu. Kiranya apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan berikut atau pertanyaan berikut? Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju atau tidak Ibu? Kira-kira kalau kita memberi hukuman, siswanya bisa disiplin atau tidak? Setuju apa betul? Setuju atau tidak? Bisa setuju, bisa tidak. Bisa setuju atau tidak? Bisa setuju, bisa tidak, dengan alasan hukuman itu hendaknya yang bersifat mendidik dan sesuai dengan tingkat kesalahannya. Jadi sanksi harus tepat dan bersifat mendidik. Berarti intinya ya setuju, ya tidak, tergantung konteksnya, tergantung permasalahannya. Ada yang lain? Kalau Bu Handayani setuju apa betul? Setuju atau tidak? Ya, ada setuju ada tidaknya. Bu Yunita? Menurut saya hukumnya ya sanksi, tapi yang ke arah positif. Sanksi yang ke arah positif, sanksinya yang ke arah positif, Lalu pernyataan yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak? Setuju. Banyak yang setuju Karena ada motif. Hampir semua setuju nanti kita. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju atau tidak? Sangat setuju. Sangat setuju. Dari Bu Linda? Setuju. Bu Dasif?
Setuju, ya. Kemudian yang terakhir pernyataan guru berperan sebagai teman bagi siswa. Kira-kira kita tuh berteman dengan siswa, setuju atau tidak? Tidak ada yang salah ya, tinggal mereka setuju atau tidak? Tergantung momennya dalam kondisi bagaimana. Iya. Ya, berarti ya setuju ya tidak? Tergantung momen ya, tergantung peristiwanya. Oke. Dalam posisi apa? Ya, nah, ini nanti bisa kita jawab setelah materi-materi yang akan saya sampaikan. Di situ nanti kita refleksikan lagi pilihan kita itu benar atau tidak. Nah, di sini apa itu budaya positif? Tadi budaya adalah segala hal yang sudah menjadi pembiasaan. Positif tadi ya. Apa itu budaya positif? Di sini adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Di sekolah pasti menerapkan nilai-nilai, dan nilai-nilai ini berarti sifatnya nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang baik. Tidak mungkin suatu di sekolah itu menerapkan nilai yang negatif. Gitu. Ya. Pada kesempatan ini nanti materi yang akan saya sampaikan sesuai modul yang saya terima tentang budaya positif. Nanti kita akan bersama-sama membahas, Ibu. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan yang terakhir nanti ada segitiga restitusi. Materi-materi ini ada dalam kegiatan saya kemarin. Kita lanjut ke yang sebelum ke materi Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mencoba. Kita melakukan suatu percobaan atau permainan, yaitu tentang coba dan buka. Monggo silakan dengan pasangannya berdua ya. Nah, Bu nanti dengan Bu Vika maju, Bu Susi dengan saya monggo. Bu Susi di depan sama saya. Di sini petunjuknya, Anda dan teman Anda akan melakukan, atau Bu Susi dengan Bu ini boleh ya, maju. Nah, di sini nanti aturannya, Bu Susi, betul-betul tidak apa-apa. Nah, di sini sudah berpasangan ya, Anda. Sini instruksinya adalah Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan coba dan buka. Anda yang berperan sebagai A dan Anda yang berperan sebagai B. Yang A nanti tugasnya adalah mengepalkan salah satu tangan Anda, memanggil. Coba Anda membayangkan bahwa Anda sedang menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepala tangan Anda, dan Anda harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga barang berharga Anda itu. Nah, peran tugas yang B atau teman rekan Anda yaitu mencoba dengan segala cara, baik dengan membujuk, merayu, atau mengajak, atau bagaimanapun caranya bebas. Bagaimana Anda dapat membuka atau meminta apa yang ada di kepala tangan teman Anda. Siap ya? Siapa yang mau menggenggam dan siapa yang mau merebut? Saya bukan ini yang menggam, khususnya yang coba yang di belakang juga mencoba ya, kayu dan membujuk dengan segala hal boleh, dimarahi, dihaji, bebas ya, terserah. Bagaimana cara Anda bisa membuka
genggam? Enggak. Saya beri waktu 5 menit saja. Saya yang menggenggam atau Anda yang menggenggam? Tawaran yang membingungkan. Pegang saja. Aduh, kok kalian berpindah? Oke, ada ya saja. Sekarang yang teman di belakang. Coba saya beri waktu 5 menit. Bagaimana mengayunya? Ayo, ayo dirayu. Itu yang di genggaman apa, Bu? Ini sesuatu rahasia. Boleh Siapa yang bermain? Oh Silakan tidak, boleh. boleh lah, Bu. Please. Ini spesial, jadi nggak boleh dibuka-buka. Nanti kalau Bu Darsi mau membukanya, nanti aku kasih hadiah deh. Boleh nggak? Enggak, Boleh ya Bu? enggak. Boleh ini ya. sangat berarti buat saya. Berarti apa sih dengan genggaman Ibu itu? Ini yang menyangkut hidup saya, jadi nggak akan saya kasih walaupun dengan apapun. Boleh lah Bu. Udah, Saya harus bagaimana biar Ibu mengasih genggamannya itu? tetap tidak. Boleh Bu. Kalau nggak boleh, nanti nangis. Menangislah Kasih, kalau itu membuatmu merasa lega. Ada ya. Nah, sangat-sangat menarik kan? Coba saya ingin tahu. Tadi yang menggenggam siapa? Bu Darsi. Saya tanya sama Bu Darsi. Bu Darsi membuka atau tidak? Tidak. Mengapa tidak dibuka? Ya, karena itu kepunyaan saya yang harus saya pertahankan. Kenapa tidak diberikan pada teman Anda? Mungkin teman Anda membutuhkan. Ya itu tadi, karena itu sangat berharga untuk saya, jadi saya nggak mungkin untuk melepaskannya. Oke, jadi kalau yang dari kelompok sini tadi yang memegang siapa? Dibuka atau tidak? Tidak. Adakah yang membuka kepalanya? Oh, tangan. Tidak ada yang membuka ya? Berarti di sini semuanya mempertahankan apa yang dimiliki dengan bagaimana bujukan dari orang lain. Gitu. Berarti apa yang bisa kita simpulkan dari kegiatan ini? Sesuatu yang berharga tidak boleh dilepas begitu saja. Sesuatu yang berharga tidak boleh lepas. Baik Ibu, terima kasih, itu juga tepat. Dari tadi ada yang membujuk, sudah dibujuk dengan berbagai cara, tapi tidak ada yang membuka. Berarti adanya kemauan untuk memberi itu berada di tangan siapa? Yang menentukan saya mau membuka, saya mau tidak akan memberi, itu yang mempengaruhi pada siapa? Atau dari orang lain kah atau diri kita? Diri sendiri. Berarti intinya apapun tindakan kita itu yang mengontrol adalah diri kita. Berarti kita terpengaruh dengan orang lain atau lingkungan atau tidak, itu tergantung pada kontrol diri kita sendiri. Ya. Lanjut. Nah, di sini dari materi yang pertama yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik ibu-ibu semuanya, panjenengan kita semuanya di sini guru ya.
Nah, kita menghadapi siswa-siswa yang sama atau tidak, berbeda-beda benar. Nah, kalau dulu kita bisa memberikan mengajarkan itu sesuai dengan keinginan guru. Namun di sini kita harus memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Tugas kita sebagai seorang guru adalah menuntun anak sesuai dengan kodrat anak. Jadi kita harus berusaha memenuhi segala kebutuhan anak dan berkembang hanya melalui pembelajaran yang terdiferensiasi. Nah, di sini ada pergeseran paradigma. Paradigma itu kepercayaan kita dulu, terkait dengan teori kontrol tadi. Yang pertama, kita di situ ada kata-kata ilusi. Ilusi itu apa? Tipuan, fatamorgana. Berarti nyata atau tidak itu? Tidak ya. Ilusi itu sesuatu yang tidak nyata. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita kadang berperan bahwa kita mampu mengontrol anak-anak sesuai dengan kehendak kita. Padahal anak-anak bertindak itu ya mereka yang mengontrol diri mereka sendiri. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi belum tentu kayak tadi mungkin ya pemberian hadiah itu positif atau negatif. Kalau memberinya positif ya, tapi kita tidak tahu apakah itu efektif atau bermanfaat untuk anak atau malah sebaliknya. Nanti kita perdalam lagi nih. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kira-kira betul nggak itu? Kadang orang dikritik kalau jiwanya kuat ya kuat, namun ketika anak dikritik kadang merasa menjadi minder atau cenderung menjadi takut nih. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini adalah ilusi atau sesuatu yang seharusnya tidak ya. Kita sebagai guru juga tidak bisa memaksa kehendak kita kepada anak, karena anak memiliki kehendaknya masing-masing. Di sini, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Yang pertama mungkin yang dari stimulus respon ya. Di situ kita menganggap bahwa kebutuhan kita sama, tapi dalam mengontrol kita mempunyai kebutuhan yang tidak sama. Begitu pula dengan anak. Kita kadang memberi pelajaran menganggap semua anak memiliki kebutuhan yang sama. Ternyata anak itu juga memiliki kebutuhan yang berbeda. Nanti sampai bawah ya, itu ada semua orang melihat hal yang sama, padahal kita memandang sesuatu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Belum tentu siswa satu dan siswa lainnya memiliki persepsi yang sama. Materi yang selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Kalau mendengar disiplin itu biasanya terkait dengan apa, Bapak Ibu? Disiplin sesuai dengan aturan, sesuai dengan peraturan dan tata tertib. Di sini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Di sini ada motivasi yang sifatnya intrinsik dan ekstrinsik. Bedanya di mana? Intrinsik itu motivasi dari dalam diri anak nih. Kalau ekstrinsik itu dari
luar atau dari lingkungan anak. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman, dan hukuman. Jadi di sini dalam mendisiplinkan anak, kita tidak boleh memberikan ancaman, tidak boleh memaksa, atau bahkan memberikan hukuman. Adapun nilai-nilai kebajikan universal tadi, kita berpegang pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, jadi kita nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai ini adalah nilai-nilai yang baik dan diakui oleh secara umum. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi ini tadi ada yang sifatnya intrinsik dan ada yang sifatnya ekstrinsik. Nah, kadang motivasi siswa untuk disiplin, kadang hanya untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid di sini melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Dan ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi anak disiplin itu hanya karena takut nanti dihukum. Kira-kira itu sudah budaya yang positif atau belum? Kalau belum ya, karena masih ada rasa paksaan. Kemudian motivasi berikutnya karena mendapat imbalan atau perasaan orang lain. Di sini murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan, pujian atau penghargaan dari orang lain. Berarti ini anak belum menyadari, masih motivasinya masih bersifat ekstrinsik. Kemudian yang motivasi yang ketiga, ini karena anak sudah bisa menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Di sini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan yang ada pada dirinya. Dan ini adalah motivasi yang intrinsik yang sangat diharapkan ada pada anak. Nanti kita amati dari anak-anak kita, mereka disiplin karena apa? Kita nanti bisa cross check gitu nih, masih ekstrinsik atau intrinsik. Kadang kalau yang ekstrinsik itu hanya sifatnya jangka pendek. Kalau tidak dilihat atau tidak diatur, mereka bisa berhenti melakukan kedisiplinan. Lanjut. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nanti kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan, konsekuensi itu ya sesuatu yang harus rajin. Nanti kita bisa baca ya. Nah, berdasarkan bagian di atas tadi kita bisa tahu perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita lihat dari yang pertama, hukuman. Hukuman itu sifatnya tidak terencana itu. Kadang pas anak salah kita tiba-tiba memberi hukuman yang tanpa direncana, tanpa ada rencana. Biasanya sifatnya tiba-tiba ya. Kemudian bersifat satu arah. Hukuman ini hanya diberikan ya, intinya hanya berasal dari diri kita dan belum tentu anak itu setuju dengan hukuman kita, tapi kita masih memaksa. Jadi dan hukuman ini bisa berupa hukuman fisik, psikis atau kata-kata kasar. Jadi hukuman itu tidak hanya bersifat yang anak suruh lari, suruh berdiri, tidak. Kadang dari kata-kata kita yang kasar itu juga termasuk dengan hukuman. Konsekuensi, nah ini sifatnya sudah terencana dan sudah disepakati yang masih dibuat oleh pihak guru atau sekolah.
Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke, itu perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nanti kita perdalam di materi yang segitiga restitusi. Nah, di sini ada konsep disiplin yang gagal Bapak Ibu. Kadang kita mendisiplinkan anak melalui hukuman atau penghargaan. Ternyata hukuman itu tidak selamanya berhasil. Hukuman itu bisa sifatnya menyakitkan, membuat anak tidak nyaman, membuat anak merasa takut dan ada paksaan. Karena kadang ini yang bersifat fatal, karena takut dihukum, akhirnya anak menyembunyikan kesalahannya. Jadi anak menjadi tidak jujur, salah, dan mereka tidak mengakui kesalahan yang mereka buat karena takut dihukum. Itu adalah sesuatu yang tidak baik. Kemudian penghargaan. Penghargaan itu terkadang memiliki sifat yang tidak efektif, Ibu. Karena kadang anak cenderung melakukan sesuatu karena dia hanya ingin mendapatkan penghargaan dari ibu guru. Kemudian juga bisa merusak hubungan antar teman. Kadang kita memberikan penghargaan atau reward kepada anak-anak yang berprestasi, sedangkan anak yang tidak, mereka tidak pernah mendapatkan penghargaan. Itu juga akan mempengaruhi hubungan pertemanan mereka. Kadang itu juga mematikan motivasi anak, kreativitas anak. Anak menjadi malas. Paling orang aku dikai penghargaan adalah anak-anak yang terbaik. Nah, di sini PR kita, Ibu, apakah tadi benar dengan memberikan penghargaan itu bisa memotivasi anak atau malah sebaliknya? Konsep disiplin dengan identitas sukses. Nanti ada konsekuensi dan restitusi. Tadi untuk penghargaan dan hukuman itu jangkanya pendek. Kita tidak tahu nantinya kalau tidak ada penghargaan, mungkin anak tidak akan melakukan. Tadi untuk mendisiplinkan anak kan tadi disiplin terkait peraturan gitu. Kita hubungkan dengan kata tertib, kita hubungkan dengan peraturan. Nah, di sini ada pertanyaan, Ibu. Mengapa kita membuat keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa sekarang istilahnya keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Ada yang tahu? Kita berusaha untuk membuat keyakinan kelas karena kalau keyakinan kelas itu seolah-olah muncul dari jalan, namun kalau peraturan itu seolah-olah merasa dipaksa dan motivasinya cenderung dari luar, sehingga keberhasilannya lebih tinggi, tingkat keberhasilannya lebih tinggi dari keyakinan kelas. Demikian, terima kasih, Ibu. Ya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kita lihat ya. Di sini yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Peraturan ini pasti dibuat oleh siapa? Pemerintah. Dan kita mematuhi atau tidak? Kadang tidak ya. Tapi kalau ketika kita mematuhi menggunakan helm, kenapa kita mematuhi aturan itu? Betul. Kemudian untuk keselamatan. Nanti kita punya keyakinan dengan kita memakai helm kita akan selamat. Oke. Adanya keyakinan ya. Walaupun itu peraturan dibuat bukan dari diri kita, tapi kita meyakini itu untuk kebaikan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk kesehatan. Berarti ada nilai-nilai yang kita
ini dari peraturan tersebut. Nah, di sini terkait keyakinan kelas Ibu. Keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Kalau tadi peraturan ada kesepakatan atau tidak? Tidak, karena dibuat oleh satu pihak. Oke, nah peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Itu kalau peraturan nih, tapi sudah ada tahu bedanya bahwa peraturan dan keyakinan itu berbeda. Nah, kita diharapkan dalam membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Adapun prosedurnya yang pertama, keyakinan ini tidak hanya di kelas ya ibu-ibu, bisa dilakukan untuk keyakinan sekolah. Yang pertama, kita mempersilakan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Dari keyakinan itu nanti kita mewujudkan menjadi peraturan. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan dari peserta. Jadi semua peserta berperan aktif untuk menuangkan ide-ide yang akan dibuat sebagai peraturan. Kemudian yang ketiga, mengganti kalimat yang negatif menjadi kalimat yang positif. Karena kita akan ke arah yang budaya positif, ya kita jangan menggunakan kalimat yang sifatnya negatif. Kemudian tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan kita susun menjadi keyakinan kelas. Setelah ditinjau dan disetujui serta disepakati oleh peserta, di sini kita menandatanganinya secara bersama-sama. Kemudian keyakinan kelas ini ditempel di dinding kelas yang terlihat ya, jangan ditempel di belakang lemari atau bagian atas, paling atas yang tidak bisa dibaca. Dengan keyakinan kelas ini diharapkan anak nantinya bisa berperilaku yang baik. Terkait materi berikutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Di sini ada yang kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Anak-anak juga memiliki kebutuhan dasar ini, Bu. Untuk kebutuhan yang bertahan hidup, untuk bertahan hidup di sini adalah kebutuhannya bersifat fisiologis seperti kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi untuk bertahan hidup. Komponen psikologis dari kebutuhan ini adalah akan perasaan rasa aman. Kebutuhan ini tidak hanya di rumah ibu, kita anak juga di sekolah mempunyai kebutuhan untuk bertahan hidup. Mereka ingin mempunyai rasa aman di sekolah kita. Oke, untuk kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan hubungan. Di sini anak mempunyai kebutuhan untuk saling memberi dan menerima kasih sayang dan diterima menjadi bagian dari suatu kelompok, untuk dihargai di dalam kelas. Apapun kondisi anak, mereka pasti mempunyai kebutuhan untuk diterima oleh kawan-kawannya, untuk diterima oleh kita sebagai guru. Jadi nanti bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan anak. Kebutuhan ketiga ada penguasaan. Penguasaannya adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan anak. Apapun kemampuan anak, kita wajib mengakui bahwa anak itu memiliki sesuatu yang berharga. Kita tidak boleh membedakan anak satu dengan yang lainnya. Kemudian ada kebutuhan yang bersifatnya kebebasan. Di sini bukan anak menjadi bebas, ya. Di sini adalah kebutuhan anak tentang menentukan pilihan mereka. Jadi mereka mempunyai pilihan dan bisa memberikan keleluasaan
membebaskan, tapi kita memberikan toleransi dengan mendampingi anak. Kesenangan, anak tentu siapapun mempunyai kebutuhan akan kesenangan. Nah, di sini anak-anak biasanya melalui bermain, tertawa, itu kebutuhannya merupakan kebutuhan dasar. Jadi untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, kita bisa membentuk pembelajaran yang menyenangkan, yang bisa mengakomodasi atau mengakomodasi kebutuhan dasar anak agar bisa terpenuhi di sekolah. Baik Bapak Ibu, ini materi berikutnya tentang posisi kontrol guru. Nanti kita lihat posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan terakhir manajer. Yang jadi pertanyaan saya, sekarang itu kita berada di posisi mana? Tidak usah dijawab, kita simpan dalam benak kita, pikiran kita. Posisi saya adalah seringnya terhadap anak itu sebagai apa? Nanti kita refleksikan mana posisi yang terbaik. Kita lihat dari posisi yang pertama nih Bapak Ibu. Posisi apa lagi? Penghukum. Nah, biasanya posisi penghukum itu menggunakan hukuman fisik atau verbal. Biasanya guru itu menghadik, menunjuk-nunjuk, dan beracak pinggang, bahkan membentak anak. Kemudian kata-kata yang sering kita lontarkan, patuhi aturan saya atau awas. Nah, di sini kata awas itu cenderung mengancam. Kadang-kadang kita selalu, kamu selalu salah. Jadi apapun yang dilakukan anak, kalau kita posisinya pada penghukum, kita selalu melihat bahwa anak yang salah. Padahal seharusnya kita konsekuensi. Nah, dampaknya untuk anak. Kadang kalau sudah kita hukum ya, mungkin saat itu anak menjadi baik. Tapi kita tidak tahu ke depannya, jangan-jangan anak itu menjadi pendendam, terutama pada gurunya yang sering menghukum. Kita tidak tahu dalam hati anak bagaimana gitu. Kemudian anak menjadi tidak suka terhadap guru yang sering memberikan sebagai penghukum. Itu dampak yang bisa terjadi pada anak di jangka panjang. Karena kita melihatnya jangan jangka pendek gitu, kita melihatnya jauh ke depan. Gitu. Mungkin kalau dihukum saat itu anak bisa menyadari oh dia salah, tapi kita tidak tahu nanti ke depannya bagaimana. Posisi yang kedua yaitu sebagai pembuat merasa bersalah. Mungkin kita juga pernah melakukan. Kita lihat nih, pembuat merasa bersalah itu yang bagaimana? Walaupun bu gurunya anak salah, suaranya lembut, tapi cenderung menyalahkan siswa. Guru menyatakan kesalahan pada siswa, dan di sini guru cenderung kalau anak salah itu gurunya yang menderita, atau nanti gurunya yang disalahkan oleh atasannya seperti itu. Nah, kata-kata yang sering dilontarkan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kamu kenapa? Ya, senang sekali mengecewakan itu. Jadi walaupun kata-katanya lembut, tapi di sini bu gurunya cenderung menyalahkan anak. Jadi dengan kata-kata yang lembut, anak itu merasa bersalah, membuat anak merasa bersalah. Dampaknya ada ibu, jika membuat siswa merasa bersalah telah mengecewakan anak menjadi merasa bersalah, mereka berpikir bahwa apa yang mereka lakukan itu telah mengecewakan bapak ibu. Kemudian anak merasa gagal karena tidak sanggup memberikan atau membahagiakan orang lain, dan dampak yang paling berat yaitu anak merasa rendah diri dan menarik diri. Kemudian ada posisi kontrol yang sebagai teman. Nah, ini tadi siapa yang memilih posisi ini sebagai teman. Nah, di sini ketika kita memposisikan sebagai teman,
biasa guru itu bersikap ramah kayak seperti dengan teman sendiri, walaupun itu kita menghadapi anak, tapi kita menganggap anak itu adalah teman kita dan anak menganggap kita adalah teman. Di sini guru cenderung sering bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Mungkin. Ya. Nah, kata-kata yang kita lontarkan biasanya, ayo bantulah demi ibu ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu selesaikan. Itu posisi kita sebagai teman. Mungkin tetap ada dampaknya ibu. Nah, dampaknya di situ murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Ketika kita ramah pada anak-anak, kita baik kepada anak-anak, memposisikan diri pada anak-anak akan rasa akrab pada kita. Tapi ini dampak yang positif. Namun ada lagi, anak terkadang menjadi bergantung pada guru tertentu yang memperlakukan anak sebagai teman. Beda lagi, satunya guru bertindak sebagai teman, satunya lagi tidak sebagai teman. Anak akan memilih atau tergantung pada guru yang memperlakukannya sebagai teman. Jadi ada rasa ketergantungan pada guru tertentu. Di sini juga membuat anak merasa dimanja oleh gurunya sehingga anak tidak mandiri. Karena apa? Ketika anak melakukan kesalahan, kita cenderung akan membantu dia untuk membereskan kesalahannya atau permasalahannya. Nah, posisi kontrol guru yang keempat adalah pemantau. Di sini memantau di sini berarti sama aja dengan kita apa ibu? Kalau memantau, kata lain memantau apa? Mengamati, lagi mengawasi. Tugas kita mengawasi anak-anak. Di sini pemantau tugas kita sebagai pengawas gitu, atau mengawasi anak-anak. Nah, ada dampaknya ibu. Anak dengan posisi pemantau ini, anak sudah bisa menyadari akan konsekuensi yang akan ia jalankan jika dia melakukan kesalahan. Tapi anak di sini belum tentu sepenuhnya bersifat mendidik. Posisi terakhir ibu, manajer. Nah, manajer di sini gurunya netral. Kemudian kita mengajukan berbagai pertanyaan yang bermakna, membantu siswa untuk memecahkan masalah. Di sini sifatnya membantu ibu. Tapi yang membantu siswa memecahkan masalahnya. Nah, kata yang kita ucapkan biasanya apa yang kita yakini. Tadi kita sudah membuat keyakinan, kita kembalikan akan keyakinan. Kemudian dampaknya murid akan mandiri dan percaya diri untuk memecahkan masalah. Di posisi manajer ini bukan gurunya yang mencari solusi, tapi guru di sini membimbing anak untuk bisa mencari solusi dari masalah yang anak hadapi. Nah, untuk lebih jelasnya kita melihat video berikut ibu terkait tentang posisi overall. Coba kita cermati, nanti kita bisa menentukan posisi mana yang paling baik untuk kita terapkan. Ini yang pertama tadi adalah posisi penghukum. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu orang ibu. Berani-berani
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya?
Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, itu adalah cuplikan atau video yang menggambarkan tentang posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Tadi ada 5 ya. Yang pertama penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, empat pemantau atau lima manajer. Oke, baik Bapak Ibu. Dari kelima posisi itu, menurut Bapak Ibu yang terbaik, yang paling ideal, yang harusnya kita terapkan sebagai seorang guru, yang posisi mana Ibu? Manajer, tepat sekali. Kenapa memilih manajer Ibu? Pasti ada alasannya? Karena kalau sebagai manajer itu kan guru sebagai fasilitator atau yang membimbing anak untuk akhirnya anak itu sendiri yang membuat keputusan. Nah, tepat sekali ya, bahwa di posisi manajer adalah posisi yang ideal. Ada pendapat yang lain? Setuju kalau manajer itu sebagai posisi yang paling ideal? Setuju nih. Lalu bagaimana kita bisa melaksanakan posisi kita sebagai manajer? Kita tidak serta-merta kita bisa secara bertahap dalam mengatasi masalah anak. Kita memosisikan diri kita sebagai manajer. Nah, kita bisa menggunakan langkah-langkah yang ada di segitiga restitusi. Nah, ini adalah cara untuk memposisikan kita sebagai manajer untuk mengatasi permasalahan anak. Yang pertama itu ada paling bawah, apa itu? Menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kita lihat nih Bapak Ibu, ini adalah langkah-langkah kita sebagai manajer. Yang pertama, tahapan restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Di sini sebelum kita mau menyalahkan anak, kita harus menyelesaikan masalah. Kita harus membuat anak itu stabil dulu, merasa tenang dengan kalimat yang bisa kita utarakan untuk menstabilkan identitas. Itu diantaranya berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, ada lagi, saya ingin cari solusi dari permasalahan. Jadi di sini kita tidak serta-merta menyalahkan anak. Walaupun anak salah, tapi kita tidak boleh menyalahkan begitu saja. Setelah anak merasa tenang dan mengetahui permasalahannya, kita langkah kedua yaitu validasi tindakan. Nah, di validasi ini tugas kita adalah menanyakan alasan yang membuat anak melakukan kesalahan atau masalah. Jadi setiap tindakan anak pasti punya alasan. Nah, di sini kita wajib untuk mengetahui alasannya. Kita bisa contoh kalimat yang kita gunakan dalam validasi data di situ. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Jadi kita tanyakan, tidak serta-merta kamu itu salah gini-gini bodoh. Yang kedua, ya bisa terlihat kamu merasa bangga terhadap hasil yang kamu dapatkan. Tapi
jadinya merugikan untuk orang lain. Yang terakhir adalah validasi tindakan. Yang ketiga itu bukan validasi tindakan Ibu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Setelah kita tahu tindakan atau alasan anak, kita kembalikan ke keyakinan yang sudah menjadi kesepakatan dalam kelas. Itu adalah menanyakan keyakinan. Dengan anak yakin, nanti kita bisa mencari solusi secara bersama-sama. Adapun kalimatnya seperti contoh tersebut. Jadi dalam posisi manajer, kita menyelesaikan permasalahan anak yaitu secara bersama-sama dengan anak. Jadi yang mencari solusi terkait masalah yang dihadapi guru atau anak di sini. Guru atau anak Ibu? Anak, betul. Jadi kita hanya membimbing, mengarahkan, menuntun agar anak bisa mengatasi permasalahannya. Itu adalah tahapan dari segitiga restitusi. Nah, ini tidak usah kita lewati aja. Materi yang saya sampaikan sudah selesai dan itu semua ada di modul tentang budaya positif. Mungkin tentu banyak kurang dari saya dalam menyampaikan materinya. Nanti kita bisa bersama-sama belajar dengan mencari data dukung. Kita bisa mencari referensi lain baik dari internet atau kita bisa berdiskusi bersama bagaimana cara menumbuhkan budaya positif dari sekolah kita. Bapak Ibu, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Tentu banyak kurangnya, ya karena itu saya mohon maaf dan semoga apa yang saya sampaikan tidak menambah bingung. Walaupun menambah bingung ya nanti kita belajar bersama-sama. Semoga materi-materi yang saya sampaikan bisa memberikan pengetahuan baru atau gambaran baru dan memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Banyak salah tutur kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada pembawa acara. Demikian tadi diseminasi budaya positif oleh beliau Ibu Chandra Dewi Solawati. Tepuk tangan untuk Bu Chandra. Acara selanjutnya yaitu lain-lain bisa diisi tanya jawab. Monggo ibu-ibu yang masih istilahnya memiliki unek-unek atau pandangan atau saran dan kritik terkait dengan diseminasi budaya positif, kami persilakan untuk mengutarakan pendapatnya seperti itu. Monggo. Maaf, di sini berkaitan dengan saya sebagai guru kelas 1 untuk membuat keyakinan kelas. Di kelas 1 kan belum bisa membaca semua, walaupun ada ya belum ada itu. Nah di sini untuk membuat keyakinan kelasnya apakah bisa dengan cara lain atau harus tertulis seperti itu, seperti tadi sudah ada yang beri contoh. Terima kasih. Saya Bu Chandra terkait disiplin positif. Kalau kita sudah dijelaskan, mau bertanya bagaimana langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk menerapkan disiplin positif terhadap anak. Sedangkan bagi kita masih sulit untuk membuat anak itu disiplin. Terima kasih. Ada lagi? Sampun, oke. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa ini. Di sini saya berusaha menjawab sesuai pemahaman saya ini. Tadi yang pertama terkait dengan pembuatan keyakinan kelas. Tentang keyakinan kelas di mana sebenarnya kalau menurut itu kan kita
mencurahkan itu nggih. Nah, untuk kelas 1 mungkin Ibu nggih, karena kelas 1 belum bisa menulis atau membaca secara lancar, mungkin kita bisa mensikapi supaya kesepakatan atau keyakinan kelas bisa terwujud, yaitu dengan menggunakan media gambar. Nah, di sini tugas guru menyiapkan berbagai macam gambar yang baik ataupun yang tidak baik, positif ataupun negatif. Nah, kita menyediakan berbagai macam gambar. Misalnya gambar anak membuang sampah pada tempatnya, dan sebaliknya anak membuang sampah sembarangan. Dengan gambar-gambar tersebut kita potong kecil-kecil mungkin ya Bu ya, kemudian kita taruh. Nah, di sini kita mempersilakan anak-anaknya untuk memiliki gambar yang mereka pilih, memilih gambar yang mana yang akan menjadi mereka yakini yang baik. Walaupun anak nantinya memilih gambar yang negatif, kita tidak usah menyalahkan. Nanti dari yang negatif itu kita buat ke gambar yang positif, kita arahkan. Nah, setelah anak memilih gambar, dari gambar-gambar itu mungkin kita bisa tempel Ibu. Kita tempel pada kertas. Nah, untuk di situ kan ada menandatanganinya nih. Mungkin kalau kelas 1 belum bisa tanda tangan ya, kita bisa pakai jempolnya, pakai cap jempol aja. Kan lebih menarik dengan warna-warna yang warna-warni gitu. Mungkin itu Ibu jawabannya. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara agar disiplin positif mendisiplinkan gitu. Nah, namanya budaya positif itu tadi ya, budaya namanya budaya itu sudah menjadi pembiasaan, dan pembiasaan itu tidak serta-merta dalam waktu 1, 2 hari, 3 hari bisa terlaksana. Itu butuh waktu yang memang sangat panjang dan apa ya. Nah, tadi bagaimana ya? Tadi yang pertama bisa kita lakukan dengan membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Dengan anak meyakini, insya Allah anak akan melaksanakan. Yang kedua, tentunya jika kita mengharapkan budaya positif itu anak laksanakan, tentunya dari guru itu juga harus menjadi teladan. Guru melaksanakan terlebih dahulu. Jangan menuntut anak untuk tertib, untuk menjaga kebersihan jika bu gurunya tidak. Jadi kita sama-sama melaksanakan apa yang telah menjadi keyakinan. Mungkin itu jawaban dari saya. Atau ada dari peserta lain yang mau menambahkan? Tidak. Semoga puas dengan jawaban saya. Nanti kita bisa sharing di lain waktu. Sekian Ibu. Barangkali masih ada ibu-ibu yang mau mengutarakan pendapatnya, monggo. Masih ada apa tidak ini? Ibu-ibu sebelum acara dilanjutkan selanjutnya? Sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih. Demikian tadi pemaparan diseminasi budaya positif. Alhamdulillahirobbilalamin, acara berjalan lancar dari awal sampai akhir. Saya sebagai pembawa acara dari awal sampai akhir tentunya banyak sekali kehilafan, kesalahan. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara diseminasi budaya positif pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik.
ya. Cari yang